berbeda bagaimana Nabi Muhammad bin Al-Habsyi Allah Ta'ala kubisya wa rahmat wa maghfirah Tuhanillah wa rahmataina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ma'alimina fiddin wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik wal hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Muqarrabin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menyebabkan turunnya rahmat untuk kita semua, untuk keluarga kita dan lingkungan sekitar, dan tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa Allah ampuni, mempunyai hajat Allah Ta'ala kabulkan, yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang meninggal daripada orang-orang tua kita, kerabat kita, Allah jadikan kubur Allah menjadi jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram Al-Ustaz Wani sebagai Ibu Masjid, mari sama-sama kita doakan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kesabaran, Allah Ta'ala berikan ilmu manfaat, luas rezeki, berkah hidupnya, dan seluruh para orang-orang tua yang hadir di sini dan kami ulang rasa hormat, dan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua hajat-hajatnya. Dan untuk semua saudara-saudara, adik-adik, mudah-mudahan duduk yang kita di sini dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita, menjadi insan yang lebih baik lagi, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibanggakan. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut bacaan kita Risalatul Jami'ah ya, yang kemarin sudah kita baca, kalau nggak salah sudah masuk mukadimahnya. Kita bahas bismillahnya, alhamdulillah dan sholawat, lalu masuk kepada hadis di mana Imam Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi yang megang kitab halaman 19 ya, halaman 19 ya, 19 karena 1 sampai 18 nya biografi manaqib daripada Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi ya, cuma kita baca sartan aja, kita masuk kepada pembahasannya. Alhamdulillah udah, salawat juga udah ya, sebagaimana biasa para mu'allimin, para musannifin, beliau memulai karangan kitab-kitab beliau dengan membaca bismillah, alhamdulillah dan salawat. Lalu masuk daripada inti bacaan, inti daripada isi kitab ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertabaruk dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, akhrajahu Ibnu Majah. Jadi hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu yang membawa kemaslahatan daripada tata cara ibadat kita berkehidupan. Ya, baik ilmu yang berkaitan sama Allah dalam hal ibadah, ilmu dalam bersosialisasi kita pada sesama, ya, atau yang kita tahu ilmu syariat yaitu fikih, tauhid ya, atau tauhid dulu, fikih lalu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini berdampingan, mesti dimiliki ya oleh setiap insan manusia. Ya, alhamdulillah. Jadi kita risalah, memang risalah kalau dalam bahasa Arabnya itu maqalla lafzuhu wa kasura ma'na. Qalla lafzuhu, sedikit dia punya lapas. Ya, makanya enggak kuning kalau orang-orang dulu pakai kitab kuning. Ya, tapi kita juga memporsikan, kita punya
usia mungkin masih muda, karena kalau belajar kitab kuning juga harus punya alatnya ya, ilmu nahu sorot ya, jadi nggak berbaris. Tapi kalau mau kuning beli aja kitab yang warna kuning juga ada ya, sama aja ya. Jadi kalau bilang kitab apa yang dia belajar kitab kuning ya, pas dilihat ada barisnya, emang kitabnya warnanya kuning ya, jadi nggak apa-apa. Kalau orang dulu begitu emang ya, tapi sekarang ya zaman beda ya, zaman berbeda. Kalau dulu mungkin nggak ada hadur di masjid, dalam bacaan pengajian itu nggak ada hadur ya, tapi sekarang zaman ya, zaman. Kalau emang ada maslahatnya ya, maslahatnya apa? Anak-anak muda, anak-anak kecil jadi tertarik, karena emang inti dari malam Kamis kita ini kan emang basicnya ngaji buat anak-anak muda ya, karena emang sebagai pondasi ya, pondasi generasi ya, daripada lingkungan, khususnya lingkungan Masjid Al-Mukarrabin. Jadi tariknya pakai apa? Kumpul, baca sholawat ya, baca al-Fatihah disambung dengan Maulid Nabi Muhammad. Emang ini udah diajarin sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari dulu udah pernah ngomong, adibu auladakum fa innahum bi zamanin ghairi zamanikum. Imam Ali tidak memaksakan setiap orang itu untuk menjadikan anaknya seperti dia ya, tapi Imam Ali ngomong adibu ya, ajarin, kasih tahu yang benar. Fa innahum bi zamanin, karena mereka ada pada zaman ghairi zamanikum, bukan pada zaman kalian. Ya, jadi kita nggak bisa menuntut orang itu untuk sama kayak gini dulu. Kalau dulu mungkin zamannya Ustaz Tony atau ustaz-ustaz yang lain pengajian nggak cukup sekali dalam sehari, kayak pesantren satu hari boleh. Ada pesantren di Al-Kifahi yang ada punya guru Habib Umar, kurang lebih baru 10 tahun ada pesantren di situ. 10 tahun keluar itu karena emang udah waktunya, umur udah 27, akhirnya nikah. Mungkin kalau emang karena bukan nikah, dari kasih keluar ya, kurang lebih 10 tahun. Di situ masih ngaji lagi sampai sekarang ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu setiap subuh 3:30 aneh keluar. Setiap 3:30 keluar ngaji di Condet, hari Minggu di Kemang. Bukan yang ngajar, ngaji ya, ngaji, baca kitab ya. Ini kalau baru seminggu sekali ya Allah, dibilang kurang, nggak kurang. Ilmu ketika Allah izinkan untuk bicara ya, ilmu ngomong ya, ilmu disuruh ngomong, ilmu ngomong katanya atini kullah u'tika ba'di ya, totalitas engkau untuk menuntutku kata ilmu, aku akan berikan ba'di sebagian, bukan nisfinya, bukan setengah. Kalau setengah tahu kadarnya, kalau ilmu sekian setengahnya kita dapat ba'di itu bisa lebih banyak dari setengah, bisa sedikit daripada setengah ya. Jadi biar kita korbanin waktu ya, semuanya ilmu itu cuma sebagian dikit, apalagi yang enggak ngaji ya, seminggu sekali ya. Makanya alhamdulillah kita punya ketua masjid mau mendukung acara seperti ini, karena yang dilihat ada potensi anak-anak. Walaupun ilmu yang disampaikan mungkin ya apa sih, enggak begitu banyak yang ditangkap, tapi barokah daripada kita di sini masjid ya. Masjid ini baitun min buyutillah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak dapat daripada ilmu yang disampaikan, paling tidak antum yakin dapat keberkahan ya, keberkahan yang lama tahun akan merombak. Makanya kita ini kalau udah dicap sebagai thalabul ilm, sebagai penuntut ilmu, kita harus bisa ngerem ya. Antum ini disebut sebagai anak masjid, anak majelis juga ya. Kalau untuk mengerjakan ibadat semua gampang, tapi mempertahankan yang sulit. Nah, yang kemarin-kemarin mungkin masih nongkrong ya, bukan yang nggak nongkrong cuma setidaknya ada dikurangi. Yang kemarinnya begini lagunya ke orang tua atau orang-orang yang lebih tua, harus ada progres. Karena kata Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang nambah ilmu ya, tapi tidak ada perubahan, nggak ada hidayah yang dia kerjain yang bisa dia tambah daripada ibadah atau adab atau akhlak, lam yazdad minallahi illa bu'da ya, pasti bakal makin jauh ya. Karena ilmu sama seperti rizki, dikumpulin doang nanti ada hisabnya, berdampak jelek. Tapi kalau kita amali walau sedikit ya fa'amal walau bil musyrikaz zakati takhruj bi nuril ilmi min zulumat. Kita coba
Keluarkan ilmu walaupun 1/10 dari yang kita dapat, maka engkau akan keluar dari kegelapan menjadi terang benderang. Yang mudah-mudahan jadi yang minta doa dari orang tua kita, pasang niat untuk apa sih kita ngaji? Ngaji ini untuk membenahi kita punya diri. Makanya Sayyidul Walid tawasul yang kita baca itu ilahi bijaril am ya wal mulaka dan seterusnya. Ada bacaan wa tarzuquni ilma yaqini wa fiqhi husnul ibadah. Beliau seorang alim luar biasa. Dalam tawasulnya ditambahin wa tarzuquni ilma, ya Allah berikan aku rezeki ilmu yakin, ilmu yakin, ilmu yang membawa perbaikan dari ibadah. Itu juga tauhid kita untuk apa? Li husnil ibadah. Ya bukan dikata alim, wono ustaz, wono jamaah, ya bukan. Li husnil ibadah. Untuk ibadahnya dia jadi bagus. Ya, nah kita ini masih muda, pasti masih banyak kekurangan sama sininya. Ya, pasti. Nah, alhamdulillah kita punya orang-orang tua di sini nggak buku. Ya, makanya nggak muda doang. Ya, orang tuanya juga ada. Untuk apa? Ya untuk nunjukin, nunjukin kalau beliau juga mendukung, mendukung supaya kita ini bisa berobat. Ya kalau ada kejelekan dalam diri kita kita tolerir deh. Ya tolerir, mungkin berisik pastinya ada atau begini. Ya jam 9 sekian begitu. Ya tapi insya Allah ya mudah-mudahan ada kelapangan hati dari semuanya. Ya kalau emang di sini kagak ada niat lain, tapi niat untuk merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Jadi tolak boleh menuntut ilmu itu 10 menit. Kalau antum mau tahu, jadi kalau baru seminggu sekali kita ngaji, ya Allah kurang banget sebenarnya. Itu dia. Nah apa hadis ini mana terlihat begitu. Kami Jumat kita kami subuh. Setiap hari itu mungkin jalan pagi, jalan jam 6, pulang sampai jam 12. Dan di Depok begini. Jadi alhamdulillah antum jadi juga hidup ini makmur dalam amal-amal soleh. Nanti pasti ada perubahan dalam hidup. Nah ini Al-Habib Ahmad Didan Al-Habsyi Sahih Risalah Jami'ah pengarang ini kitab, beliau bertabaruk dengan hadis Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu al-ilm pakai alif lam. Ya bukan talabul ilmi. Kalau ilmi gak pakai alif lam, ilmu apa aja. Ya karena ilmu itu kan bukan fikih, tasawuf sampai tauhid. Ya ilmu banyak, ada matematik, ilmu falak, ilmu nujum, ilmu kedokteran. Mana nih yang sekira-kiranya menjadi fardhu? Fardhu bukan fardun lagi Nabi kalau mau bilang fardun bisa aja, karena taunya kita kewajiban itu fardun. Makanya saat sholat kita bacanya usolli faridatul maghrib atau usolli fardhu maghrib. Nggak ada ya, nggak ada tak. Tapi di sini ada ya, ada tak. Faridatun, ada tambahan huruf di mana dijelaskan kalau ada suatu lafaz bertambahnya dia punya huruf itu memiliki arti yang lebih sangat lagi. Dalam istilah ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Bertambahnya huruf itu menunjukkan akan bersangatan lagi itu artinya. Kalau sholat aja kita menyertakan kata fardu dalam bentuk ilmu, Nabi bilang bukan fardu lagi tapi fardhu. Artinya lebih wajib lagi, karena ibadah yang kita kerjain nggak ada hasilnya, nggak diterima kecuali pakai ilmu. Makanya jadi wajib. Dari kapan? Dari sekarang, dari kecil. Tapi yang namanya ilmu nggak ada telatnya. Mungkin sekarang kita baru tahu. Kalau ada survei di masjid, orang rukun wudu nggak ngerti. Maaf itu ditanya aja. Ente wudu injek tai, injek kotoran, batal wudu ente? Batal. Motor tadi ngomongnya, padahal dia harus tahu yang batalin wudu itu cuma 4, selain dari 4 nggak batal. Nah, orang banyak yang nggak ngerti. Ada pernah, ngajar di satu tempat di Tebet, di Tebet. Jadi ini ada lihat sampai dipanggil ustazah, Jadi ini ada kesibukan di masjid, ada yang gede di dekat Tebet, nggak usah di spesifik, nanti yang dicari dari orang. Itu anda disuruh anda punya guru Habib Mumarjid. Waktu ada baru-baru nikah, nanti ada tambahan waktu begini, usah diminta cari guru begini.
di sini rumah ini di komplek ini bisa nggak suatu bilangnya habis asar gitu. Kita kan ngajar sampai setengah 3, habis asar tuh jadi sebelum pulang ke kebagusan itu bisa tuh ntar pulang maghrib. Iya seminggu 2 kali, seminggu sekali terserah itu biasanya. Ya hari yang bilang sahabat, guru yang nyuruh gitu sama anak. Akhirnya kita ketemu sama orangnya, ya masya Allah itu nggak sedikit juga pakaiannya, masya Allah syari itu nih. Dipanggil oleh orang-orang juga ustazah karena emang plok banget ustazah, mukanya, lagunya, dandannya gitu. Akhirnya nanya tentang masalah rukun wudu, kita kasih tahu kalau dia wudu itu adanya ketika air jatuh ke muka, dia kaget. Lah, kalau saya mah dari muka keran aja, saya udah punya niat, saya udah niat di situ. Bala, ya. Nah, nanti dibenahin mana yang kurang dari kita. Ya, oh ternyata apa yang kita kerjain ini bukan apa namanya, bukan tempatnya. Ya, kalau dia bilang ya Allah Taala kan tidak butuh ibadah kita, tapi kita kerjain. Itu hati-hati tuh. Ya, emang kan ada ucapan katanya la tazidu fil mulki ta'atu man ata wa la yanqusu maksiyatu man asaq. Ada satu ucapan la tazidu fil mulki, tidak menambah kekuasaan, kehebatan, keesaan Allah maksiyatu man asaq. Maksiat orang yang maksiat itu gak bikin kurang derajat Allah Taala. Biar seluruh dunia maksiat Allah Taala gak jadi miskin, dia jadi rugi. Ya, begitu juga taat ibadat kita yang kita kerjain gak bikin Allah Taala kaya. Kalau anak kita mungkin iya, anak kita berbakti, dia ranking peringkat, ada kemuliaan dari orang tuanya. Anaknya bandel, ada kecacatan, satu aib ke orang tuanya. Kalau enggak, dipikir ya udah, yang penting sholat urusan diterima gak diterimanya, Allah gak butuh, yang penting ada kerjaan. Itu gurur, tertipu. Ya, jangan sampai nanti sholat yang kita kerjakan itu kata Nabi, yulafu kama yulafu saubul kharik. Ya, dilipat kita punya baju seperti baju yang model rompeng, dilempar ke muka kita. Sholat yang kita kerjain, kan repot. Ya, sampai kita menggangguin wudu, buka kita basah, sampai sholat kita nggak ada yang disembur. Ya, ternyata sholat kita diterima. Gara-gara apa? Tidak tahu ilmu mana rukun, mana syarat, mana mubtilat. Jadi fardhotun itu sangat istilah yang luar biasa. Dia ada turbina, tadulu ala dia ada jelma. Ya, bertambahnya huruf berarti bertambah lagi dia punya arti mesti. Ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita bisa menjadi ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Kata Nabi, man salaka, siapa orang yang jalan. Ya, man salaka barang siapa. Orang dulu nantinya barang siapa. Ya, barang siapa salaka jalan, tariqan satu jalan, yaltamisu dia mencari pihak. Dalam naskah lain fihi, karena hak itu kembalinya ke tariqan. Tariqan muzakkar di sini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya. Ya, nahu banyak jalannya. Kenapa dibaca fiha, kenapa dibaca fihi? Cuma yang udah maklum biasanya fihi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya jalan, ya satu jalan untuk apa? Yaltamis, menuntut ilmu. Kayak antum nih, dari rumah antum jalan ke sini kan? Untuk apa? Yaltamis fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Apa itu? Yang kita raih nanti dari Allah. Sallallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Taala beri dia jalan ila jannah untuk menuju surga. Tuh, ya artinya apa? Dengan kita menuntut ilmu jauh tuh, ya kira-kira sumber-sumber yang bawa kita ke neraka. Ya, karena duduk di majelis ta'lim itu kan semuanya baik. Ya, seperti kisah Abdullah bin Mas'ud, nggak ngapa-ngapain dulu sampai orang lagi utang yang kemarin gitu. Ngaji nggak ada niatnya, cuma gue oh di sono dia ngomong, ya pantesan di rumah gue tungguin gak pernah ngomong. Oh di tempat majlis ditungguin itu orang, ternyata cuma bukan nagih utang. Ya udah berjam-jam di duduk majlis salim, ustaznya nggak dilihat mukanya, ucapannya nggak didengar. Yang dipantengin tadi orang yang punya utang yang ini, tapi dapat karomah daripada majlis salim. Kita mah ya Allah niat udah dapat, mudah-mudahan cuma hati nggak kelihatan. Kalau kelihatan repot, di muskorodin bisa selesai orangnya saking penuhnya. Kata Nabi, lau ana sawab majalis ilim badalinas
Walau anna sawaba, andai kata sawab, pahala, keutamaan majlis ilm bada linnas, nampak di hadapan orang, laqtatalu alaih, niscaya orang itu taktalu, iktadala yaktatilu, hampir membunuh. Ya untuk apa? Untuk bisa duduk di majlis taklim. Kayak orang bagi-bagi duit, bagi sembako. Itu bagi sembako perbuatan gimana? Karena tahu tentengannya. Oh itu dapatnya minyak ini. Coba bagi salim pahalanya, bukan bunuh-bunuhan lagi. Ya. Untung nikmat dari Allah Taala berbagi disingkat. Cuman orang-orang yang Allah Taala kehendaki aja. Ya, orang-orang yang dikehendaki sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa majlis. Nah, duduk majlis salim bukan sembarangan orang pilihan. Ya. Salah kata Rifan, salah kami hitolekon di ladana Allah Taala beri dia jalan menuju surga. Ya. Wabah dan setelah itu wabadu sering kita dengar tuh dari MC, dari yang ceramah amma ba'du. Apa sih arti amma ba'du? Amma ba'du itu artinya setelah mengucapkan basmalah walhamdulillah wassalat ala rasulillah wabah. Nah, itu biasanya. Jadi orang tak boleh ngomong amma ba'du kecuali dia awali dengan bismillah, alhamdulillah sampai sholawat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian dihormati, al-mukarram, amma ba'du. Dia enggak ngomong bismillah, ngomong alhamdulillah, enggak ngomong sholawat. Nah, itu amma ba'du enggak tepat. Karena adanya kalimat amma ba'du itu setelah dia ngomong basmalah, hamdalah dan sholawat. Nah, itu kan jadi tahu kita. Ya, dengan ngaji. Kayak ma'asyiral asatis wal asatizah. Itu salah tuh. Ya, dipikirnya tak itu buat perempuan. Enggak semua tak buat perempuan. Ya walaupun emang benar umumnya muslimun, muslim laki-laki. Kalau muslim perempuan apa? Muslimatun tuh kayak tadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tak itu menunjukkan perempuan, tapi ada kalanya tak itu bukan buat perempuan. Itu sama seperti ma'asyiral asatis, kan sering kita dengar tuh mobil khusus para asatis dan asatizah. Asatis sama asatizah tuh artinya guru laki-laki juga. Cuma yang bedain kalau asatis pakai ya sebelum dak. Kalau asatizah ya-nya diganti tak. Jadi taknya itu bukan tak tahnis ya. Tak mengganti ya. Nah itu kan repot. Gara-gara satu titik. Anak bikin satu makalah disuruh punya guru sama Habib Umar. Dia bikinin anak beliau ini ada pengen tampil di sini bikin makalah. Akhirnya anak nulis pakai bahasa Indonesia. Ada bilang Sayyidul Walid. Sayyidul Walid tulisannya Sayyidul Walid. Padahal dulu kalau nanti ada lembaran-lembaran itu ada yang suruh koreksi dulu baru di fotokopiin. Nah ada pernah nulis Sayyidul Walid. Padahal ada yang nulis Sayyidul Walid. Ya yang nulis Sayyidul Walid. Akhirnya anak kata wah dapat laporan itu Habib pesantren orang baru aja di sini nulis Sayyidul Walid. Sayyidul Walid salah artinya. Kan sering kita ngomong Sayyidul Walid, kalau Sayyidul Walid itu salah. Pemimpinnya bapak. Kalau Sayyidul Walid seorang yang mulia dan bapak bagi kita. Jadi yang benar Sayyidul Walid. Sama seperti aku baca tuh, marhaban ya Rasulullah, nah ya Rasulullah tidak, yang benar ya Rasulullah. Marhaban tuh, marhaban ya Rasulullah tuh, jangan ya Rasulullah. Nah itu kan gara-gara itu yang tadinya kita nggak tahu nih, antum juga sekarang lagi asyrafal diri. Maksudnya diri apa yang nggak tahu kita. Taunya kita adat aja. Kalau gua kagak diri malu dong begitu. Dia nggak orang pada diri. Mestinya kan kita cari tahu apa sih maksud dari pada diri kita asrafalan marhabaan. Kan kuliah subuh ada marhabaan juga. Yang asal diri doang jadi kita tahu. Ya sekarang mungkin kita nggak tahu. Tapi kan harus ada proses. Ya ada proses. Kayak antum baca Bismillah nggak kehitung banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau orang kagak ngaji tanya Bismillahirrahmanirrahim apa rahimu? Bingung kita jawabnya padahal rahimi. Ya, kita terpaku maksudnya mu. Padahal ini yang benar. Gara-gara sering dua kok dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanya coba suatu waktu antum itu mu apa emang gak kasih ini bisa dijawab tidak? Apa yang kita baca kadang-kadang masih ada. Belum tahu nih maksudnya apa. Artinya berdiri kita itu kan karena emang udah ada dalam budaya kita. Yang
dibilang Hasan bin Sabit, Sayyidu Syu'ara, ya beliau ini penyairnya Nabi Muhammad. Sampai antum pernah dengar kan ketika khutbah mimbar sama tongkat itu nangis ketika pengen diganti kan, sering tuh masyhur. Nah itu mimbar itu kan diganti. Nah itu dalam majelisnya Nabi Muhammad itu ada 2 tempat yang agak tinggi selain Nabi Muhammad buat beliau itu menyampaikan pelajaran risalahnya. Ada 1 tempat yang tinggi punya Hasan bin Sabit, Sayyidina Hasan bin Sabit. Beliau ini syairnya Nabi Muhammad SAW, penyairnya Nabi Muhammad, dapat tempat yang khusus. Nah itu beliau setiap datang Nabi Muhammad beliau diri. Datang Nabi Muhammad beliau diri. Padahal Nabi Muhammad dulu jangan diri. Nabi Muhammad tidak senang kalau ada orang diri karenanya. Ya, kayak kita kan ada guru atau ada orang tua kita kan biasanya kita diri. Ya, yang ada orang nasrol kayak gitu bilang ngapain nasrol? Ngapain diri katanya buat muliain Nabi? Ya, Nabi manusia. Tapi urusan hari Senin sekolah bukan diri lagi gitu, begini ame apa? Protes gitu. Coba protes berani kan? Nabi Muhammad. Ya, kadang-kadang hal itu mesti kita benerin. Bukan kita nggak cinta negeri, cinta bendera, wah jangan tanya urusan merah putih mah, ya kan? Tapi kita harus tahu. Nah itu maksudnya apa sih kita jadi tahu bentuk penghormatan. Walaupun Nabi Muhammad nggak mau gitu, ya Nabi Muhammad nggak mau, tapi ada, ya ada. Sama kayak dulu tuh pernah tuh hanya mungkin tuh beliau nih satu kali kalau lewat anak-anak lagi makan. Kalau makan suruh-suruh kayak pesantren kan makan pakai makan rame-rame gitu. Beliau datang aja, jalan itu anak-anak langsung minum, beres sendiri. Nah Ustaz Umar datang lagi makan mas, jadi duduk, ya, yang duduk yang diri sampai akhirnya disampaikan sama guru lain. Kalau Ustaz guru diri, nyuruh duduk terusin makan, nanti jangan tetap diri katanya, kan perintah. Nah ada istilah lagi sulukul adab muqaddam min misalul awamir. Jalanin adab lebih bagus daripada intisal awam. Emang Ustaz nyuruh untuk duduk, tapi adab yang kita jalani. Ya, karena emang menjalankan Ustaz Umar Nabi itu tidak mau untuk orang diri karena beliau. Nah ini kita tahu untuk penghormatan. Itu kan kisahnya Asyraqah yang antum baca tuh, marhaba itu kan detik-detik pasal tuh, baik di Maulid tiba, ya kan, boleh jadi apa namanya itu atau Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan. Itu pasal-pasal ketika Nabi Muhammad pengen ibros, ya dimunculkan oleh Allah dalam dunia. Bahina garuba awan wadai hadal habib ala nabi samawat wal ardu man fihinna. Ketika Nabi Muhammad lahir, semua yang tadinya cakep yang dibanggain oleh orang-orang di luar Islam jadi padam kan. Nari Faris ya, dia punya api di Persia 1000 tahun kagak mati-mati. Nabi Muhammad lahir padam, ya. Terus berhala Lata Uzza yang ada di sekeliling atau bahkan seluruh dunia jatuhnya begini lagi, bukan jatuhnya celana atau miring, semuanya tersungkur selaikah. Itu kejadian ketika Nabi Muhammad lahir. Nah di saat itulah tuh pasal-pasal Asyraqah begitu, bentuk-bentuk yang dibanggai, kesombongan, keangkuhan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu ulama mengatakan di saat lagi Asyraqah antum niatin untuk ngancurin sifat kikir, sifat sombong, hasad yang ada di diri kita, bertaruh dengan pasal tadi itu, dengan Asyraqah itu. Ya Nabi sallallahu alaihi, bukan sekedar diri doang. Nah, sekarang kan kita baru tahu kan. Besok-besok bisa lagi diri itu jangan nengokin. Nah, kita nggak tahu kan pasalnya mana. Oh dia udah sikap begini berarti mau diri, kita ikutan diri dah. Untuk kedepannya kita tahu ini adalah pasal di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan. Kita terharu yang dulu dibanggakan sama orang-orang Persia, sama orang-orang Yahudi. Ya kita minta, kita juga ada sifat jelek itu sama seperti mereka. Walaupun kita hukumnya tidak kafir, tapi kan di sini ada yang bisa menyebabkan kafir. Hati kita atau apa kita minta di masa itu ya Allah, mudah-mudahan yang jelek sifat sombong itu engkau hancurin dari diri Anda. Jadi Asyraqah kita marhaban itu ada faedahnya, ada taksirnya, ya. Dan banyak lagi lah kalau cerita. Wabak, jadi amma ba'du udah tahu ya. Jadi adanya amma ba'du itu setelah tadi itu alhamdulillah, salawat, bismillah, alhamdulillah dan salawat. Wa hadhihi masailu mukhtasaratun.
Maka ini risalah yang beliau karang, yang beliau susun, masail, berisi masail. Ya, masail itu jamak masalah. Artinya beberapa perihal, ya, beberapa perihal pertanyaan-pertanyaan, ya, yang sering ditanyakan orang yang perlu dijawab dalam kehidupan kita, ibadat kita. Mukhtasaratun, yang diringkas min ba'di kutubi hujatul Islam, yang ditukil dari beberapa kitab-kitab karangannya Hujatul Islam. Siapa itu Hujatul Islam? Imam Ghazali. Imam Ghazali ini adalah umat terbaiknya Nabi Muhammad, bahkan belum ulama yang sering aku pernah dengar kisahnya itu. Nabi pernah bilang, ulama ummati ka anbiya Bani Israil, kata Nabi. Ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Nabi pernah bilang, ulama-ulama umatku itu sama seperti para nabi Bani Israil. Yang kata di bukan kurang diterima, itu omongan itu agak disanggah sama Nabi Musa. Itu kan dalam riwayat Nabi Musa sama Nabi Isa nanti di perkumpulan para nabi yang ada di samping kanan Nabi. Samping kanan kiri Nabi itu Nabi Musa sama Nabi Isa nanti. Nabi kan banyak jumlahnya, berapa jumlah Nabi? Banyak, nanti ada dalam kitab dijelasin, ya. Ada banyak jumlah Nabi, nanti ada di kanan kirinya Nabi Musa sama Nabi Isa. Ketika lagi begitu, Nabi Musa pernah bilang, ya Muhammad, engkau pernah berkata, ini walaupun hadis dhaif, itu hadis dhaif ini, ya, tapi populer, mungkin sering kita dengar orang-orang bilang begitu. Ya, kata Nabi Musa, innaka qulta ulama ummati kana dari Israel. Sedangkan Nabi Musa itu Nabi Bani Israel, ya, karena itu dari bangsa Arab sama Israel. Nah, itu Bani Israel itu diantaranya Nabi Musa. Itu Nabi Musa bilang, akhirnya Nabi Muhammad bilang, panggil Imam Ghazali. Benar dipanggil Imam Ghazali. Ketika dipanggil Imam Ghazali ditanya kan, ya, oh ini ditanya sama Nabi Musa, nama ini siapa? Dijawab Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Nabi Musa, kata Nabi Musa, ini yang dibilang umat terbaik, ulama adabnya nggak ada, kata begitu. Ya, Nabi Musa ngomong emang beliau Nabi. Imam Ghazali minta izin dulu, ya Rasulullah, apakah aku jawab dari pertanyaannya atau aku jalankan ada? Tuh Nabi Musa ketika ngomong gitu dengan Muhammad, Imam Ghazali pegang, tapi nanya dulu kepada Muhammad, aku jawab apa aku jalankan ada? Nabi Muhammad bilang, haji, jawab. Ya, jawab sama Nabi, siapa namanya Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, ya Musa, akan saya bertanya, apakah kau lupa? Hina maqala Rabbu, ketika Tuhan berkata, mata biyadika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, atau aku biha wa arushu biha ala badani wa biha ma'al ukhra. Nabi Musa ditanya sama Allah, apa yang ada di tangan kanan ente? Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, atau aku biha, ini adalah tongkatku, aku gunakan buat nyender. Wa arushu biha ala badani, aku bisa buat giring domba ketika aku lagi gembala. Wa biha ma'al ukhra, dan banyak lagi kegunaannya. Begitu Imam Ghazali diam langsung, lah bener katanya dah. Habis dari urusan tutup katanya. Percaya kalau ulama yang Nabi Muhammad seperti Bani Israil itu baru sedikit. Wah, banyak lagi kisah Imam Ghazali. Apalagi kita Ihya Ulumuddin, siapa yang nggak kenal? Kadang Ihya aja pun Al-Quran. Kalau kata ada kitab suci lagi selain Al-Quran, Ihya hampir, ya, bukan begitu, tetap nggak bisa dikuasai. Orang nggak ada yang bisa bikin Quran. Ya, seperti Musailamah Abdul Kadzdzab tuh, orang ngaku nabi itu dari dulu udah banyak. Nabi masih hidup hari aja yang ngaku jadi nabi lagi zaman sekarang, ya, ngaku nabi, ngaku malaikat, malaikat Jibril ditangkap kayaknya, malaikat tangkap polisi, buatan polisi, insya Allah. Tapi banyak mengikutnya tuh, nggak sedikit kan, makanya nggak ada yang nggak laku di Indonesia, ya, siapa aja mau. Ada aja tuh yang ngaku jadi Imam Mahdi lah, yang inilah itulah, manusia, ya. Jadi jangan takut galakan, katakan ngaku nabi aja ada yang mau, yang ikutin. Ini Imam Ghazali luar biasa. Nah, ini kitab yang dikarang sama Habib Ahmad bin Al-Habsyi. Beliau banyak mengutip dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali.
Ghaliban pada umumnya, walaupun masih banyak di antaranya beliau ini kan haji sama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, guru beliau. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini beliau ini dalam riwayat buta matanya. Buta. Ratib hadat yang kita baca bagi orang mau haji umroh itu sering tuh, udah familiar tuh ratibul hadat. Itu yang ngarang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau itu jadi wali butuh 40 tahun. Wali ini banyak. Wali banyak, cuma tingkat paling tingginya itu namanya butuh, wali butuh. Ya. Nah ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad 40 tahun. Beliau matanya buta karena masih kecil itu pernah tersengat sampai kala jengking. Panas air sampai matanya ini buta. Tapi mata zahirnya yang kelihatan buta. Ya, tapi kalau mata batinnya lebih terang daripada orang yang punya mata. Ya dalam riwayat kan Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad itu istrinya tukang masukin jarum. Coba ini kalau belum itu berkali-kali itu benang belum masuk, ya buat tele-tele itu nampak tuh kalau Al-Haddad terkenal matanya buta, dirinya kalau pengen masukin jarum minta tolong. Bahkan dalam riwayat itu Abdullah bin Al-Haddad dia di Maktab Al-Muhdhar, beliau itu baca buku. Subuh-subuh habis salat subuh lagi begini aja. Ya, cuman beliau terkenalnya matanya buta. Nah ini Habib Ahmad bin Al-Haddad, beliau ini adalah murid daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan Abdullah pernah bilang, andai kata aneh yang punya murid satu aja Ahmad Zain Al-Habsyi itu udah cukup. Jadi ada di hati. Ente boleh ngakuin anak punya guru, tapi pengakuan menjadi aku sebagai murid itu yang susah. Makanya Nabi Muhammad paling senang gelar abad, gelar abad dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahi asra bi abdi. Sekarang kita ngaku hamba Allah. Ente boleh ngaku hamba Allah. Memang mantan dari hamba Allah. Ente disebut hamba Allah siapa ya? MC ini. Tapi pernah nggak dapat pengakuan hamba Allah dari Allah? Yang udah dapat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ini hamba, kita ini hambanya setan depek atau setan depek. HP, ya. Abdul Bisadah, Abdul Butun, ya hambanya perut, Butun. Abdul Butun, Abdul Bisadah, hambanya perut, hambanya ini semua. Tapi ada gelar hamba Allah Taala itu nggak ada yang tahu sampai finalnya nanti kita di hadapan Allah. Kita benar jadi hambanya Allah. Ya, Nabi Muhammad dari juga kita boleh ngaku. Oh, ada yang paling aku saya tarik. Guru aneh. Siapa juga boleh ngomong. Habib anu guru aneh, ini guru anu kiai, tapi kita bisa dianggap sama beliau kita boleh belum tentu. Ya, orang banyak ngakuin gurunya. Ya, tapi kita belum tentu dianggap sebagai murid itu. Ini Ahmad bin Jalal harus dapat pengakuan dari gurunya. Ya, andai kata kita punya murid cukup satu, katanya Ahmad bin Jalal harus nggak kata cukup bagi anda. Sampai akhir hayatnya Abdullah bin Al-Haddad itu meninggal di pangkuannya Habib Ahmad bin Jalal. Ya, beliau minta karena Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dalam keadaan untuk ilmu. Setelah Habib Abdullah bin Al-Haddad minta permintaannya itu agar meninggal dalam bentuk ilmu. Makanya di saat meninggal biasanya orang itu dapat bisyarat. Kalau orang yang meninggal, makanya kadang-kadang ada pesan-pesannya. Ada yang berasa, ada yang berasa. Ya karena orang meninggal itu 40 hari itu udah dicatat mati ahli sama. Ya, kita udah disebut mayat itu. Emang orang langit, cuma tahunya entar 40 hari. Itu 40 hari udah ketanda tuh katanya. Ada yang bilang begitu dalam beberapa naskah kita. Walaupun tetap umur hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya begitu tuh sampai akhirnya Nabi Abdullah bin Al-Haddad meninggal di pangkuannya dibacakan hadis. Ya hadis sampai berapa sampai akhirnya beliau baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah meninggal di pangkuannya Habib Ahmad bin Al-Habsyi di Pekarang ini kita. Ya ngaji ke rumahnya Abdullah bin Al-Haddad dia dari sini ke Bogor. Pulang balik kadang ingat. Kalau balik bisa juga Bogor. Kita jalan agak jauh aja udah status. Wah, mau ngaji. Wah, elah. OTW. Ya, OTW ngaji gitu. Campur dengan yang begitu gitu. Abdullah bin Al-Haddad murid Ahmad berapa pasah tuh kalau dalam riwayat orang udah pernah ke Hadramut, beliau dari Syibah ke Tarim. Abdullah bin Al-Haddad itu saya dari sini Bogor lewat dikit nggak sampai Cianjur gitu. Tiap hari jalan kaki, masya Allah.
Antum kalau pernah Mekah, insya Allah Allah Ta'ala sampaikan itu dari Mekah ke Madinah perjalanannya luar biasa. Ya, biar naik mobil juga capek enggak? Ya Allah, itu masih jalan. Nah, kalau dulu kan batu-batu mulu, ya, naik mobil aja capek. Ya, ini tiap hari jalan buat ngaji doang. Kadang-kadang kagak ngaji. Yang Anda bilang tadi tuh, kadang-kadang kalau beliau nggak bukain pintunya udah nggak berani ketok. Kalau kita berbeda, berketok lagi kalau bisa ditimpuk, beda udah kali berhenti. Wah, biar gurunya bukain, miss call, ngaji nggak? Wah, gitu. Jadi ada bukain. Nah kita emang dalam proses, ya banyak kekurangan sana sini. Apalagi masih muda, biar kita dikasih. Imam Ghazali mengklaim orang itu salah, jangan ente klaim orang ini salah sebelum menemukan 70 alasan. Ya, kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau belum dapat 70 alasan jangan kita dia salah. Kita kan juga belum ini orang kayak kita ada diundang, yang lain diundang kita kagak diundang. Sewanya gimana? Teman sekawan nih, Ustaz Doli ini kan, umpama kan sama-sama temenan nih, yang diundangnya percaya doang. Ente kagak diundang, gimana perasaannya? Tuh kata Imam Ghazali, kalau belum dapat 70 alasan jangan ente salahin dia. Oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia udah dikasih cuma kagak, udah ditulis cuma nggak kesampaian. Gimana hati kagak mau bersih, gimana mau nggak jadi hujatul Islam? Orang dapat gelar hujatul Islam itu apa? 100.000 hadis minimal sampai ke Rasulullah. Atau ada nggak satu aja nih ke Rasulullah? Kalau nggak 3 sanad nih. Sama ada juga begitu, paling kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an-annya itu sampai Nabi dapat gelar hujatul Islam. Nah beliau mengatakan man arafaha wa amila biha, siapa orang yang tahu nih isi daripada kitab wa amila biha dan mengamalkan. Nah, ini yang penting ngamalin. Narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Maka kami kata Habib Ahmad bin Al-Labsi dan Imam Ghazali berharap meminta kepada Allah an yakuna min ahli ilm, yang baca, yang ngaji sampai ngamalin Allah Ta'ala jadikan dia min ahli ilm, ya orang yang memiliki ilmu zahiran wa batinan, baik zahirnya maupun batinnya. Kita didoai. Itu satu keberuntungan kita. Kalau nggak ngaji dapat doa dari Ahmad bin Al-Labsi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya dari 10 ya.